Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabat, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kita di sini. Apa kabar teman-teman? Tetap semangat dan jangan menyerah. Pada minggu ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Injil karangan Santo Markus. Bulan ini kan bulan kitab suci nasional. Semoga kita semakin rajin untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari teman-teman, kita ikuti bilangan kita dengan gembira. Adik-adik, sebelum kita memulai pertemuan pada pagi hari ini, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami hadir di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, sekaligus untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar dengan firman-Mu ini kami bisa menjadi terang bagi sesama kami. Demi pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan, Elia. Ada pula yang mengatakan, seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyahlah, iblis! Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku.
di Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Adik-adik yang terkasih, di dalam setiap waktu saat bersama para muridnya, Yesus senantiasa mengajar para muridnya perihal hal-hal kerajaan Allah yang terwujud dalam tindakan kasih dan hal-hal mengenai cara mengikuti Dia. Setelah beberapa waktu bersama Yesus, para murid pun, termasuk Petrus, ditanyai oleh Yesus, "Menurut kalian, murid-muridku, adik-adik sekami, siapakah aku ini?" Beragam yang menjawab. Ada yang menjawab, "Yohanes Pembaptis, Elia, dan bahkan seorang dari para nabi." Dan Petrus pun menjawab, "Engkau adalah Mesias." Dan Yesus pun melarang mereka untuk memberitahu orang lain tentang hal itu. Ia semakin mengajarkan bagaimana nanti kemesiasannya mengantarkan dia pada penolakan, penderitaan, pembunuhan, dan kebangkitan. Tetapi Petrus menolak pernyataan itu dan menyangkalnya. Yesus pun menegurnya, "Enyahlah iblis, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Adik-adik yang terkasih, terkadang pun kita semacam Petrus, memikirkan bahwa kriteria seorang pemimpin adalah mereka yang punya kekuatan fisik yang kuat, punya pasukan yang banyak, punya kerajaan, dan mampu menaklukkan musuh politiknya, memberikan keselamatan secara fisik. Petrus tidak siap bila ternyata seorang Mesias harus menderita, ditolak, dikucilkan, dihina, dan akhirnya disalib. Apa yang mau Tuhan sampaikan pada adik-adik dalam Injil hari ini? Tuhan ingin adik-adik belajar menjadi pribadi yang sabar, ikhlas, rendah hati, juga baik hati. Belajar mengikhlaskan bahwa tidak semua orang mampu menerima usaha baik kita untuk meringankan beban mereka. Mungkin ada duri-duri kecil di dalamnya. Tetapi kata Yesus, tetaplah mengasihi. Sebab itulah tanda kita sebagai pengikut Yesus. Salib yang harus kita pikul. Mari jadi mesianis kecil di tengah lingkungan kita
baik di lingkungan rumah, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ibuku mencintaiku, terima kasih. Setiap hari mengasihiku, terima kasih. Terima kasih seribu, oh terima kasih seribu, pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Teman-teman, kita sudah di akhir pertemuan. Semoga kita semakin tekun dalam doa, semangat membantu orang tua, rajin belajar untuk meraih cita-cita kita, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa lagi di biolan berikutnya. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan. Salam misioner. Adik-adik, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau Bapa kami, dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.